Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Prameswari Hendrail dengan NIM 1244060105. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori-teori komunikasi menurut berdasarkan yang saya pilih. Oke. Yang pertama, teori komunikasi menurut Laswell. Teori ini berfokus pada siapa yang mengatakan apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Contohnya seperti seorang politisi memberikan pidato tentang kebijakan baru dan masyarakat merespon dengan baik. Yang kedua, ada teori komunikasi menurut Shannon Weaver. Teori ini berfokus pada proses komunikasi yang melibatkan sumber, pesan, saluran, penerima, serta umpan balik. Seperti contohnya, seorang guru memberikan tugas kuliah kepada siswa dan siswa memberikan umpan balik melalui pertanyaan. Yang ketiga, ada teori komunikasi menurut Berlow. Teori ini berfokus pada proses komunikasi yang melibatkan sumber, pesan, saluran, dan penerima. Seperti contohnya, seorang penulis menulis artikel tentang topik tertentu dan pembaca membacanya. Yang keempat, ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi baru dapat disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat. Contohnya, pengenalan smartphone di Indonesia dan bagaimana masyarakat menerima dan menggunakan teknologi baru ini. Yang kelima, ada teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa dapat mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan bicarakan. Seperti contohnya, media massa membuat berita tentang perubahan iklim dan masyarakat membicarakan tentang topik ini. Yang keenam, ada teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bagaimana orang cenderung untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pendapat mereka itu tidak populer. Seperti contohnya, seorang siswa tidak mengungkapkan pendapatnya tentang topik tertentu karena takut dianggap tidak populer oleh teman-temannya. Yang ketujuh, ada teori framing. Teori ini menjelaskan bagaimana media dapat mempengaruhi cara kita memandang dan memahami informasi. Sebagai contohnya, media massa memuat berita tentang kecelakaan lalu lintas dan masyarakat memandang kecelakaan ini sebagai kesalahan pengemudi. Yang kedelapan, ada teori framing. Teori ini menjelaskan bagaimana media dapat mempengaruhi cara kita memproses informasi. Contohnya, media massa memuat berita tentang kejahatan dan masyarakat menjadi lebih waspada dan takut. Yang kesembilan, ada teori elaboration likelihood model atau ELM. Teori ini menjelaskan bagaimana orang memproses informasi dan membuat keputusan. Contohnya, seorang konsumen mempertimbangkan untuk membeli produk baru dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, serta merek. Yang ke-10 ada teori Social Learning Theory atau SLT. Teori ini menjelaskan bagaimana orang belajar dan mengadopsi perilaku baru melalui observasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya, seorang anak lihat orang tua mereka menggunakan sabuk pengaman dan anak tersebut menggunakan sabuk pengaman. Yang ke-11 ada teori Uses and Gratification atau UNG. Teori ini menjelaskan bagaimana orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Contohnya, seorang remaja menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman-temannya dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Yang ke-12 ada teori cultification theory. Teori ini menjelaskan bagaimana media dapat mempengaruhi cara kita memandang dan memahami dunia. Seperti contohnya, media massa membuat berita tentang kejahatan dan masyarakat memandang dunia sebagai tempat yang berbahaya. Yang ke-13 ada teori remediasi. Teori ini menjelaskan bagaimana media baru dapat mengubah atau menggantikan media lama. Seperti contohnya pengenalan e-book dan bagaimana hal ini mengubah cara orang lain membaca buku. Tidak lagi menggunakan buku tetapi menggunakan e-book yang bisa
digunakan melalui handphone. Yang ke-14 ada teori konvergensi media. Teori ini menjelaskan bagaimana media dapat bergabung dan berinteraksi untuk menciptakan pengalaman baru. Seperti contohnya, pengenalan smartphone dan bagaimana hal ini memungkinkan orang untuk mengakses berbagai jenis media di satu perangkat. Yang ke-15 ada teori interaktivitas. Teori ini menjelaskan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan media dan mempengaruhi pengalaman mereka. Seperti contohnya, seorang pengguna dapat berinteraksi dengan website melalui komentar dan ulasan. Yang ke-16 ada teori kehadiran. Teori ini menjelaskan bagaimana media dapat menciptakan rasa kehadiran dan mempengaruhi pengalaman pengguna. Sebagai contohnya itu ada seorang pengguna dapat merasa seperti mereka berada di dalam game virtual reality. Yang ke-17 ada teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana orang mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok sosial dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, seorang remaja mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok sosial tertentu dan mempengaruhi pilihan fashion serta musik mereka. Yang ke-8 ada teori komunikasi grup. Teori ini menjelaskan bagaimana orang berkomunikasi dalam kelompok dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, seorang tim kerja berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang ke-19 ada teori komunikasi organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana orang berkomunikasi dalam organisasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, seorang manajer berkomunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ke-20 ada teori komunikasi massa. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa dapat mempengaruhi perilaku dan opini publik. Contohnya, media massa memuat berita tentang kejahatan dan masyarakat menjadi lebih waspada dan takut. Yang ke-21 ada teori komunikasi interpersonal. Teori ini menjelaskan bagaimana orang berkomunikasi dalam hubungan interpersonal dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, seorang pasangan berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik. Yang ke-22 ada teori komunikasi nonverbal. Teori ini menjelaskan bagaimana orang berkomunikasi melalui bahasa tubuh serta ekspresi tubuh. Sebagai contohnya, seorang presenter menggunakan bahasa tubuh untuk mempengaruhi audiens. Yang ke-23 ada teori komunikasi kultural. Teori ini menjelaskan bagaimana budaya dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memahami informasi. Contohnya, seseorang dari budaya tertentu menggunakan bahasa dan ekspresi wajah mereka yang berbeda untuk berkomunikasi. Yang ke-24 ada teori agenda building. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa dapat mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan bicarakan. Contohnya, media massa memuat berita tentang perubahan iklim dan masyarakat membicarakan tentang topik ini. Yang terakhir, atau yang ke-25, ini ada teori komunikasi lingkungan. Teori ini menjelaskan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memahami informasi. Seperti contohnya, seseorang yang tinggal di daerah perkotaan memiliki cara berkomunikasi yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pedesaan. Mungkin sekian 25 pengertian yang setelah saya bicarakan. Apabila pengucapan saya salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.